Firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tema, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan benar-benar ada buat kita. Cara Tuhan membuktikan kehadirannya itu ditunjukkan dengan matanya yang tertuju kepada kita dan telinganya yang selalu mendengar permohonan kita. Yang pertama, mata Tuhan. Saudara, kalimat mata Tuhan tertuju memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita, bahwa Ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita, semua masalah atau beban kita, bahkan semua pelanggaran atau dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan justru melihat sampai kedalaman hati. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ayat 7, di sini mencatat ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja Israel. Samuel mengira bahwa Elialah yang akan dipilih Tuhan, sebab perawakannya tinggi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, cara manusia memandang berbeda dengan cara Tuhan memandang. Pandangan manusia itu terbatas hanya pada penampilan luar, tetapi Tuhan memandang kedalaman hati atau hati yang tulus dan tidak menyimpang. Manusia sering menganggap bahwa pandangannya lah yang paling benar, sehingga ia merasa tidak perlu mencari petunjuk Tuhan. Bahayanya, apa yang dilihat manusia itu ternyata ditolak oleh Tuhan. Untuk itu, jangan sibuk urusi penampilan luar, tetapi mari sibuk memperhatikan kemurnian sikap hati kita. Secara penampilan luar, Daud tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang raja. Ada banyak kakaknya yang lebih layak dibandingkan Daud. Namun demikian, Tuhan tidak pernah ragu untuk mengangkat seorang benar di tempat yang tertinggi. Meskipun secara ukuran manusia, Daud tidak memenuhi syarat. Sebab setiap hari mata Tuhan fokus melihat Daud, seorang yang hatinya benar dan berkenan kepada Tuhan. Seorang yang setia dalam perkara-perkara kecil. Daud mengajarkan meskipun hanya 2 ekor domba yang digembalakan, ia tidak membuat hatinya menyimpang dari ketetapan Tuhan. Ia tidak pernah menganggap rendah apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Ketika kita memenuhi syarat di hati Tuhan dan setia pada perkara kecil, percayalah, meskipun ada banyak orang yang lebih bisa daripada kita, namun Tuhan sanggup memberikan perkara yang lebih besar kepada kita melebihi apa yang orang lain pikirkan. Untuk itu, mari belajar memiliki sikap hati yang benar setiap hari supaya rencana Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, telinga Tuhan. Tuhan juga fokus di dalam mendengar atau memperhatikan permohonan doa kita atau doa orang-orang yang benar yang meminta tolong. Setiap seruan yang kita naikkan pasti didengar Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 2a menegaskan bahwa Tuhanlah yang mendengarkan doa kita. Namun sebelum Tuhan dengar doa kita,
Tuhan melihat dulu hati kita. Sebab di dalam Mazmur 66 ayat 18 menegaskan, seandainya ada niat jahat dalam hati seseorang, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat berbicara tentang sikap hati yang tidak benar atau tulus dalam hidup kita. Saat mata Tuhan melihat sikap hati yang tidak baik dalam hidup kita, maka telinganya pun tidak mau mendengar seruan kita. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 mengajarkan cara yang benar yang harus kita lakukan agar mata dan telinga Tuhan tertuju kepada kita adalah, pertama, kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan menjaga bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, hal ini berarti kita harus menjaga ucapan atau perkataan kita tetap kudus atau benar, jujur, atau bukan ucapan yang jahat, atau perkataan yang kasar dan tajam, atau ucapan yang manis tetapi dusta atau menipu. Kita harus berkata iya jika iya dan katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari si jahat atau si iblis. Saudara, begitu juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jangan sampai berkat ibadah menjadi sia-sia hanya karena kita tidak bisa menjaga perkataan. Untuk itu, jangan pernah takut jujur, karena di balik kejujuran ada pembelaan Tuhan. Mari berkata yang sebenarnya, bukan menipu atau berbohong. Begitu juga di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Adakah suatu yang mustahil bila dari sumber yang sama menghasilkan dua hal yang berbeda? Artinya, jika seseorang terbiasa berbohong atau menipu, itu berarti ia bersumber dari si jahat atau si iblis. Jika lidah kita menipu, itu berarti kita bukan berasal dari Tuhan. Tetapi jika kita jujur, itu berarti yang menguasai hati kita adalah Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini, berarti tidak ada dosa putih atau dosa demi kebaikan. Kita harus mengerti bahwa dosa selalu membawa kehancuran, sedangkan kejujuran, kekudusan membawa kebaikan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Berkata-kata yang dimaksud bukan terbatas pada ucapan saja, tetapi terkait juga dengan tulisan atau acting di media sosial. Tidak boleh membuat atau menyebarkan berita bohong atau hoak atau membuli seseorang. Dalam Efesus pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 mengatakan, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hal ini berarti kata-kata yang kita ucapkan haruslah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Begitu juga di dalam Kolose pasal 4 ayat 16. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Kita harus berkata dengan tulus sesuai dengan yang ada dalam hati. Yang kedua, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu. Saudara, hal ini berarti kalau ingin memperoleh damai, kita tidak boleh berdiam diri. Berusaha mendapatkan perdamaian berarti kita harus bekerja keras sampai perdamaian itu terjadi. Alkitab menegaskan bahwa orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa orang itu juga tidak diampuni. Inilah alasan mengapa kita harus berusaha mendapatkan perdamaian, supaya dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini berarti orang yang tidak membawa damai akan hidup menderita dan disebut sebagai anak-anak iblis. Membawa damai berarti mencari dan berusaha mendapatkan perdamaian. Saat kita mencari dan berusaha mendapatkan perdamaian atau mendapatkan damai, maka kualitas kita adalah anak Allah. Dan jika kita anak-anak Allah, pastilah mata dan telinga Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita.